Assalamualaikum, selamat pagi. Apa itu supply chain management? Di sini ada 3 kata. Ada supply, artinya adalah pasokan. Chain, rantai. Manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring dari banyak komponen untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini manajemen. Lalu kalau misalkan kita rangkai, supply chain management adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan rantai pasok yang melibatkan proses interaksi dari pihak yang terkait dalam menangani persediaan, relokasi, transportasi, dan information sharing dari pasokan produk maupun pelayanan jasa. Itu SCM. Sebagai contoh, misalkan Indomilk. Dia harus memelihara gimana caranya supaya pasokan susu dari peternak sapi ke pabrik itu berjalan dengan lancar. Dari pabrik ke distributor, ke toko-toko, ke warung-warung, itu juga berjalan dengan lancar. Gimana cara dia memanage sehingga efektif dan memuaskan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Dengan mengintegrasikan banyak pihak, mulai dari supplier, produsen, distributor, retailer, dan customer. Tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada customer atau kepada konsumen dan efisiensi proses. Efisiensi itu apa? Dengan sumber daya sekecil mungkin kita mendapatkan output yang sebesar-besarnya. Itu efisiensi. Ya, dengan modal sekecil mungkin kita mendapatkan keluaran yang besar. Nah, lalu komponennya apa saja? Di dalam supply chain management ada komponen produk. Ya, produk yang kita tawarkan ke konsumen. Ada customer itu sendiri. Kemudian ada waktu. Semakin cepat kita kirim semakin baik. Ada juga keterbatasan. Anda hanya punya 3 truk untuk mendistribusikan. Manfaatkanlah itu secara maksimal. Kemudian ada juga jumlah. Setiap jam kita mampu memproduksi berapa. Dan tempat. Anda punya lokasi gudang di beberapa tempat. Bagaimana pergerakannya dapat dilakukan secara efisien. Dan tentunya efisiensi biaya. Itu komponennya. Jadi produk, customer, time, limited condition, quantity, place, and cost. Dan apa yang terlibat di dalam SCM? Yang kita libatkan di dalam SCM adalah produk itu sendiri ataupun jasa. Tergantung kepada bisnis perusahaan. Yang kedua, cost, finance, keuangan. Dan yang ketiga tentunya melibatkan informasi. Dalam transformasi digital, informasi itu adalah bahan bakar daripada sustainability of business. Lalu apa saja proses supply chain management? Yang pertama adalah proses rancang bangun. Gimana proses perpindahan dari supplier, distributor, produksi ke customer itu efektif kita rancang. Kemudian kita buat perencanaan. Makanya ada yang namanya material requirement planning. Kita perencanakan tuh. Untuk membuat 100 produk kita butuh supplier bahan baku berapa. Kapan dia datang. Itu bikin planning. Kemudian berikutnya adalah identifikasi sumber daya. Untuk mencari material yang bagus, kita harus punya sumber daya yang mumpuni. Anda harus cari tuh, kira-kira mana yang mampu memberikan bahan baku yang baik dengan kualitas yang bagus. Kemudian, apalagi bikin dapur prosesnya. Bagaimana mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Bagaimana, misalkan ya, mengubah seekor sapi menjadi kalengan itu kornet. Ya, nah itu produksi. Setelah produksi, bagaimana caranya kita mendistribusikan produk jadi itu kepada customer. Ya, itu distribusi. Dan yang terakhir adalah siklus. Ini kan berputar terus. Ya, jadi balik lagi ke atas. Itu juga siklusnya harus berlangsung secara kontinu dan efisien. Itu adalah proses yang terlibat dalam supply chain management. Berikutnya adalah aliran supply chain atau flow of supply chain management. Apa saja alirannya? Adalah yang pertama, supplier, pemasok bahan mentah misalkan. Yang kedua, production. Bahan mentah tersebut kita buat menjadi produk. Ya, kalau bahan mentahnya singkong, kita buat menjadi keripik singkong dikemas. Kemudian transportation. Bagaimana caranya mendistribusikan dari pabrik ke
distributor, ke supermarket, bahkan sampai ke warung-warung. Nah, itu masuk ke dalam distribution juga. Jadi ada transportation, modanya, alatnya, dan distribution, mekanisme penyebarannya bagaimana. Kemudian retail. Retail itu yang menyebatani hubungan antara distributor dengan customer. Jadi dia berhubungan langsung dengan customer. Tentunya aliran SCM melibatkan customer itu sendiri atau pelanggan yang membeli produk kita, dan tentunya ada arus informasi. Pelanggan butuh jumlahnya berapa, tanggal berapa, itu ada arus informasi. Kita bisa tahu di mana beli bahan baku yang murah tetapi kualitasnya bagus, itu juga informasi. Nah, inilah yang disebut sebagai aliran dari supply chain management. Nah, perlu kita ketahui ada tahapan evolusi supply chain management dari tahun ke tahun. Yang pertama itu tahun 1960. Di tahun itu orang hanya berpikir bagaimana caranya membagi tugas. Sebab kalau dikerjakan sendiri itu repot. Dia melakukan segmentasi. Ada bagian desain, ada bagian gudang, ada bagian produksi, ada bagian planning, ya, ada bagian procurement, ada bagian purchasing, pembelian. Pokoknya bagi-bagi tugas. Nah, kemudian berkembang di tahun 1980. Gimana caranya? Antar bagian itu bisa bekerja sama sehingga kerjanya menjadi cepat dan tidak ada misinformasi, ya. Kemudian yang berikutnya tahun 90 itu proses integrasi. Integrasinya itu bukan hanya di dalam pabrik itu sendiri, tetapi juga mengintegrasikan keluar. Ya, mengintegrasikan keluar. Ya, baik dengan supplier, distributor, kemudian termasuk dengan pelanggan atau customer. Nah, baru tahun 2000 ada yang namanya supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, tahun 2010 mulailah ada yang namanya supply chain network. Nah, bagaimana dia bisa berintegrasi dengan disiplin ilmu lain, dengan jaringan yang lain. Dan saat ini nih, kita sudah masuk ke dalam era digital supply chain network. Intinya supply chain konsepnya itu sudah ada. Gimana caranya digitalisasi sehingga terjadi percepatan dalam proses pendistribusian, dalam arus informasi, sehingga semuanya menjadi efektif dan efisien. Nah, ini adalah sumber ide referensi yang saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.